Selamat datang di Unseen Film. Loki episode 5 sangat menakjubkan dan sangat banyak pertanyaan setelah menontonnya, termasuk apakah Kang the Conqueror akan muncul di episode 6. Kita tahu kalau Kang akan menjadi villain di Ant-Man and the Wasp Quantumania diperankan oleh Jonathan Majors. Tapi apakah Kang orang yang bersembunyi di kastil itu tempat yang akan Loki dan Sylvie datangi, atau King Loki setelah series berjalan di mana hampir semua varian Loki muncul di series ini? Bisa jadi King Loki merencanakan membunuh semua varian Loki, dan kalian semua tahu sifat dari Loki karena Loki sendiri punya julukan Dewa Penipu, di mana sifatnya adalah memerintah dan menaklukkan. Itu saya punya Easter egg yang mengarahkan ke Kang the Conqueror, dan di sini saya akan mengulas episode 5 into mystery. Jadi saya akan menjelaskan tentang akhir dari episode 5. Saya tahu kalau banyak orang membayangkan di mana ini dan siapa di balik kastil misterius itu. Jadi penjelasan untuk endingnya kita mulai dari awal dulu. Ravonna Renslayer menjelaskan kalau varian di Burn bukan mati tapi akan dikirim ke tempat yang tidak akan tumbuh, yaitu The Void. Jadi untuk mereset timeline, TVA perlu memindahkan ke timeline, mentransfer mereka dan akhirnya dikirim ke Void, tempat berakhirnya timeline. Dan Sylvie bertanya, kenapa berhenti? Ravonna menjawab kalau dia tidak tahu. Dan sekarang kita berpindah ke Loki, dan ketika di sana kita melihat entitas Alioth, dan Alioth di sana bertugas untuk menghapus semua orang. Jadi semua timeline yang berbeda di Burn sampai ke sini dan akan dihapus oleh Alioth. Dan inilah kenapa Ravonna mengatakan kalau di Void adalah akhir dari timeline. Sylvie tidak berpikir demikian karena kalau dia membuat cabang di sana, dia bisa bertemu siapa dalang dari TVA. Jadi dia pun dirinya sendiri dan pergi ke Void untuk bertemu Loki dan varian lain Loki, dan rencananya untuk enchant Alioth. Karena ketika pertama kali sampai di Void, Sylvie mengenchant Alioth dan terhubung ke kastil misterius. Itu membuatnya berpikir kalau enchant Alioth akan membuka jalan dan menemukan siapa dalang dari semua ini. Dengan bantuan dari klasik Loki, dagger dari Kid Loki, dan Loki yang kita banggakan, Sylvie dan Loki bersama mengenchant Alioth. Dan ketika dia enchant Alioth, dia menyingkirkan dan membuka jalan ke sebuah kastil di tengah-tengah universe. Sekarang mengungkapkan kepada kita yang dari trailer Loki sebelumnya, kalau kalian melihat dengan teliti di ujung batu itu ada sebuah cahaya emas yang terang. Akhirnya terungkap apa itu. Kastil yang punya tower, dan di ujung tower itu ada cahaya emas. Dan kalau kalian melihat bagian di belakangnya ada sebuah garis lurus, itu adalah Sacred Timeline. Dan kastil ini adalah akhir dari waktu atau hidup tepat di akhir zaman. Dan di episode 6 besok, Sylvie dan Loki akhirnya akan menghajar orang ini. Dan pasti banyak pertanyaan siapa yang tinggal di sana. Seperti yang saya ungkapkan di video awal, bisa jadi Kang the Conqueror atau bisa jadi King Loki, varian Loki yang berbeda. Dan karakter Kang yang pasti akan muncul segera di MCU. Bisa jadi dia akan muncul di Loki, karena kalau kita baca dari komik, Kang adalah orang yang berasal dari masa depan dan dia sering pergi ke timeline yang berbeda dan menjadi Kang the Conqueror. Dalam komik, Kang akhirnya lelah dengan time travel sehingga ia akhirnya membuat kesepakatan dengan Timekeeper. Dia setuju untuk bekerja dengan Timekeeper untuk melindungi timeline daripada menaklukkannya. Sebagai gantinya, mereka memberinya keabadian selama 7.000 tahun untuk memerintah, dan mereka memberi kendali atas limbo, tempat yang ada di luar waktu. Di sini saya berpikir kalau Void dan batu besar yang ada kastil di ujungnya itu bisa jadi limbo yang berada jauh di luar waktu, di mana digambarkan kalau kastil itu berada di luar Sacred Timeline. Bisa jadi Chronopolis dibuat baru oleh MCU dan dijadikan sebuah kastil. Apalagi kalau kalian lihat dengan teliti di Avenger Tower, bukannya ada tulisan Stark ataupun Avenger, tapi malah ada tulisan Kang seperti Kang. Bagaimanapun itu sebenarnya memang Avenger Tower yang telah dijual oleh Tony Stark dan akhirnya dibeli oleh Mr. Griffon dan berganti nama menjadi Kang Enterprise. Dan sebenarnya Mr. Griffon punya hubungan dengan Kang. Kang terjebak di abad 21 dan akhirnya berniat untuk membuat perusahaannya sendiri. Inilah Easter egg dari asal muasal Tower dan nama di sampingnya. Dan Ravonna Renslayer sendiri kekasih Kang dari komik. I'll save you, my love. I'll save our entire timeline. Satu lagi yang perlu kalian ketahui,
Kalau di komik, Alias adalah makhluk yang disegel Kang supaya tidak menghancurkan domainnya. Kian banyak easter egg yang mengarah ke Kang the Conqueror. Tapi bagaimana series ini adalah Loki, fokusnya ada di Loki. Dan saya tidak tahu kalau ujung-ujungnya Loki sendirilah yang menjadi musuh terakhir, atau kalau Agatha bilang Loki all along. Surprise! Loki selalu punya keinginan untuk memerintah, dan dia berencana untuk membuat orang lain lebih mudah. Jadi ini sudah jadi kebiasaan Loki. Kalau dia berkeinginan memerintah, Loki selalu melakukan apa yang dia inginkan. Dan di komik ada karakter King Loki, yang mana Loki dari masa depan. Singkat cerita, dia berencana untuk menjadikan takdir apa yang dia yakini. Dan ini juga terjadi di series ini. Loki terjebak dengan takdir ketika Mobius bilang dia mati dibunuh Thanos, karena itu memang seharusnya terjadi. Loki mempermasalahkan itu karena dia ingin membuat masa depannya sendiri, dan itu bisa jadi apa yang varian Loki lain lakukan. Jadi siapa di balik semua ini? Itu bisa jadi Loki, tapi Loki yang bekerja untuk Kang, dan Kang bisa jadi the next Thanos. Dan seperti biasa, Loki pernah bekerja untuk Thanos. Itu bisa jadi terjadi di sini, Loki yang bersembunyi bekerja untuk Kang. Dan jangan lupa kasih pilihan kalian di kolom komentar, siapa yang ada di balik semua ini. Dan jika kalian pertama kali di sini, jangan lupa subscribe Einstein Film.